Bagaimana impuls listrik dihasilkan di neuron? Setiap neuron memiliki membran dengan apa yang disebut gerbang saluran ion. Ketika sinyal perlu ditransmisikan, beberapa gerbang ini terbuka, dan ion mulai bergerak cepat masuk atau keluar dari sel. Aliran ion ini mengubah muatan listrik membran, menciptakan impuls listrik. Impuls tersebut merambat di sepanjang neuron dan mengirimkan informasi lebih lanjut ke sel-sel lain. Cara Anda berkomunikasi, apakah Anda menyela, berbicara cepat dan emosional, atau sebaliknya, apakah Anda apatis? Bagaimana Anda menggulir umpan berita di ponsel Anda, apakah Anda terburu-buru atau bergerak lambat? Sebagian besar bergantung pada keseimbangan ion. Ketika keseimbangan ini terganggu, seseorang dapat menjadi terlalu mudah tersinggung, atau sebaliknya, lesu. Setiap gerakan dan reaksi tubuh kita didasarkan pada impuls listrik di neuron dan sel-sel lain. Misalnya, jika Anda secara tidak sengaja menyentuh benda panas, serabut saraf langsung mengirimkan sinyal ke otak, yang memerintahkan otot untuk menarik tangan Anda. Tanpa impuls listrik, tubuh tidak akan mampu mempertahankan keadaan internal yang stabil, homeostasis. Bahkan sistem kekebalan tubuh pun tidak dapat berfungsi tanpa impuls listrik. Kecepatan dan kekuatan respons setiap sel imun bergantung langsung pada kualitas transmisi impuls. Emosi dan pikiran juga merupakan bahasa impuls listrik. Ketika Anda merasakan kegembiraan, kesedihan, kegembiraan, cinta, atau mengingat suatu kenangan, percikan listrik kecil mengalir di antara neuron. Mereka seperti pesan antar teman. Satu neuron menulis, neuron lain membaca, dan meneruskannya. Melalui rantai ini, pikiran, emosi, dan keputusan lahir. Ketika Anda mempelajari sesuatu yang baru, itu juga merupakan hasil kerja impuls listrik. Mereka menciptakan koneksi saraf baru, seolah-olah membuka jalan kecil di otak yang memudahkan impuls untuk bergerak selanjutnya. Bahkan di awal kehidupan, ketika sel sperma membuahi sel telur, sebuah fenomena luar biasa terjadi. Kontak ini memicu serangkaian reaksi biokimia, termasuk pelepasan miliaran ion seng. Impuls ini bertindak seperti tombol mulai yang mengaktifkan sel telur dan memulai proses di mana embrio masa depan mulai berkembang. Kita jarang menganggap diri kita sebagai sistem listrik, namun justru begitulah cara tubuh kita berfungsi. Allah menciptakan desain sempurna di mana proses dan interaksi vital yang tak terhitung jumlahnya terjadi melalui impuls wadya listrik. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat diprediksi oleh alam, yaitu manusia akan menciptakan musuh yang mampu menyusup dan mengganggu mekanisme sempurna ini. Dalam mempelajari mikro dan nanoplastik, kami menemukan bahwa senjata paling berbahaya mereka tidak terlihat. Itu adalah muatan elektrostatik yang dikumpulkan dan dipertahankan oleh partikel-partikel ini. Muatan ini mulai menghancurkan kita dari dalam, dimulai dari dasar kehidupan itu sendiri, sel. Di dalam sel, nanoplastik bermuatan menyebabkan kerusakan terbesar. Mereka mengganggu komunikasi antar sel, memicu program penghancuran diri, dan merampas kemampuan sel untuk menghasilkan energi guna mempertahankan kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana plastik melakukan ini? Bagaimana mikro dan nanoplastik merusak sel-sel tubuh? Gangguan interaksi antar neuron. Muatan elektrostatik dalam ukuran yang sangat kecil memungkinkan partikel nanoplastik menembus ke dalam sel manusia. Dampak nanoplastik pada fungsi sel dapat ditelusuri dengan jelas pada neuron, sel-sel sistem saraf, karena fungsinya secara langsung terkait dengan pembangkitan dan transmisi sinyal listrik. Valery Etkin, doktor ilmu fisika dan matematika dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Eropa, Biophysiognomen, menekankan bahwa dampak nanoplastik pada sel saraf terwujud pada tingkat yang paling mendasar. Nanoplastik secara signifikan memengaruhi pembangkitan dan transmisi impuls saraf melalui berbagai jalur. Mekanisme yang mengganggu transportasi ion dan aktivitas listrik neuron yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal saraf di dalam tubuh. Setiap neuron berfungsi seperti baterai mini. Ia terus-menerus mempertahankan perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan luar membrannya. Hal ini memungkinkan neuron untuk siap mengirimkan sinyal pada saat yang tepat.
Nanoplastik bermuatan mengganggu keseimbangan yang rapuh ini, membuat sel berperilaku tidak terduga. Neuron dapat aktif sebelum waktunya, seperti lampu yang berkedip tanpa perintah, atau, sebaliknya, gagal mengirimkan sinyal saat dibutuhkan. Gangguan semacam itu mengganggu operasi seluruh jaringan saraf, seperti kota yang mengalami pemadaman listrik, GOYE, di mana lingkungan menjadi gelap satu demi satu, menyebabkan pemadaman total. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan Tiongkok dari Universitas Kedokteran Selatan di Guangzhou, nanoplastik mengganggu operasi saluran ion. Nanoplastik yang membawa muatan elektrostatik dapat berinteraksi dengan saluran-saluran ini dan mengubah strukturnya. Akibatnya, gerbang mungkin gagal terbuka atau tetap terbuka terlalu lama. Hal ini juga mengganggu transmisi sinyal normal di seluruh sistem saraf. Ketika interaksi elektrostatik terjadi dengan lipid membran bermuatan, hal itu menyebabkan redistribusi lipid dan protein bermuatan di dalam membran, yang menyebabkan gangguan fungsi membran lipid ini. Hal ini mengakibatkan perubahan lokal dalam konsentrasi ion dan pembentukan gradien konsentrasi ion di sekitar partikel bermuatan. Fungsi pompa ion, yang penting untuk menjaga keseimbangan ion, menjadi terganggu. Pompa ion adalah mekanisme yang memindahkan zat melawan gradien konsentrasinya, suatu proses yang dikenal sebagai transport aktif. Ketika proses ini menjadi tidak seimbang, mereka mengakumulasi energi yang kemudian dapat digunakan oleh sistem biologis untuk melakukan kerja. Jadi, kerja pompa ini mungkin terganggu, padahal ini adalah salah satu mekanisme inti yang mendasari aktivitas biologis. Transmisi sinyal antar neuron adalah proses komunikasi elektrokimia yang kompleks namun sangat terkoordinasi di mana molekul khusus, neurotransmitter, memainkan peran penting. Molekul-molekul ini bertindak sebagai pembawa pesan, mentransfer informasi dari satu neuron ke neuron lain dengan cara yang teratur. Partikel nanoplastik yang membawa muatan elektrostatik dapat mengganggu pelepasan neurotransmitter, atau memicu pelepasannya tanpa sinyal yang tepat. Akibatnya, sinyal yang kacau dan salah muncul di otak. Seolah-olah sistem saraf tidak lagi dapat membedakan pesan apa yang harus dikirim, kapan harus dikirim, atau kemana pesan tersebut harus pergi. Gangguan apapun dalam komunikasi antar neuron pasti memengaruhi kondisi mental kita. Jika Anda merasa menjadi pelupa atau linglung, jika Anda kesulitan berkonsentrasi atau mengingat hal-hal sederhana sekalipun, itu mungkin merupakan tanda bahwa degradasi koneksi saraf telah dimulai. Nanoplastik tidak hanya mengganggu komunikasi antar neuron, tetapi juga menembus langsung ke dalam sel, dan bahkan memicu penghancuran diri sel. Sel memulai proses penghancuran diri. Setiap sel terus-menerus memproduksi molekul spesifik yang dikenal sebagai spesies oksigen reaktif. Molekul-molekul ini berpartisipasi dalam proses pertumbuhan, pembelahan, dan kematian sel terprogram. Dalam kondisi normal, kadarnya diatur oleh sistem pertahanan sel, antioksidan, yang bertindak sebagai pembersih. Antioksidan dengan cepat menetralkan kelebihan spesies oksigen reaktif, mencegahnya merusak organisme. Ketika sel terpapar iritan, seperti infeksi, cedera, atau racun, sel tersebut menghasilkan peningkatan kadar spesies oksigen reaktif, yang jika berlebihan dapat merusak struktur sel vital. Hal ini menyebabkan stres oksidatif, semacam serangan kimia di dalam sel. Sebagai respons terhadap kerusakan dan stres oksidatif, mekanisme pertahanan alami adalah peradangan diaktifkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sumber cedera dan mengembalikan keseimbangan. Namun, dalam kasus nanoplastik bermuatan elektrostatik, mekanisme ini berfungsi dengan baik. Partikel plastik tetap berada di dalam sel dan bertindak sebagai iritan terus-menerus. Peradangan tidak mereda dan menjadi kronis. Akibatnya, DNA, protein, membran, dan struktur seluler penting lainnya rusak. Pada akhirnya, sel tersebut tidak dapat lagi berfungsi dengan baik atau memulai penghancuran dirinya sendiri. Kami telah melakukan penelitian yang luar biasa dan menemukan bahwa plastik tertanam di dalam sitoplasma. Sitoplasma mengandung organel, struktur kecil yang menjaga sel tetap hidup dan berfungsi.
plastik masuk ke dalam sitoplasma dan tetap di sana. Ia dikelilingi oleh membran. Mirip dengan membran sel, sel mengisolasinya karena ingin menghancurkannya. Dan ia mulai memproduksi enzim dan zat lain yang biasanya digunakan sel ketika diserang oleh mikroba, virus, bakteri, atau antigen. Namun tidak seperti pena alami tersebut, plastik tidak dapat dihancurkan, seperti yang telah kami katakan. Jadi sel pada dasarnya mengalami stres kronis dan akhirnya menjadi sakit. Kelompok penelitian mikroplastik di Universitas Katolik Bolivia di Cochabamba menggunakan planaria air, organisme kecil yang berfungsi sebagai model biologis yang sangat berguna. Kapasitas regenerasi mereka yang kuat memungkinkan untuk mendeteksi perubahan awal dalam proses seluler yang mirip dengan yang terjadi pada hewan lain. Mikroplastik, terutama jika dikombinasikan dengan polutan lain seperti logam, sudah memengaruhi organisme hidup. Mikroplastik dapat memicu stres oksidatif, ketidakseimbangan antara produksi spesies oksigen reaktif dan kapasitas antioksidan tubuh. Stres oksidatif ini secara langsung memengaruhi metabolisme sel, mengganggu fungsi protein, lipid, dan asam nukleat, yang dapat menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan, regenerasi, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Dengan demikian, paparan nanoplastik bermuatan elektrostatik menyebabkan stres oksidatif, peradangan, bunimiki kuleokoma-basi, dan akibatnya, kematian tidak hanya neuron, tetapi juga jenis sel lainnya. Stres oksidatif, seperti api yang membakar di dalam sel, sementara antioksidan, seperti petugas pemadam kebakaran yang bekerja untuk memadamkannya. Perhatikan bahwa, nanoplastik bertindak sebagai bahan bakar untuk api. Terus-menerus menyuplai api, hingga sel tersebut habis dari dalam. Namun, bukan hanya itu yang dilakukan nanoplastik di dalam sel. Mereka juga menghancurkan pembangkit energi sel, yaitu mitokondria. Setiap sel hidup dan berfungsi berkat energi yang dihasilkan oleh mitokondria. Energi itulah yang menggerakkan semua proses dalam tubuh, mulai dari pembelahan sel, hingga hormonisasi. Bahkan impuls listrik yang telah kita bicarakan bergantung pada energi dari mitokondria. Dan justru sumber kehidupan vital inilah yang diserang oleh nanoplastik.